Oke, kita mulai ya. Ada satu hal yang jujur aja agak aneh di Indonesia, yaitu soal profesi guru. Di satu sisi mereka itu dihormati banget, tapi di sisi lain, kok kayaknya kesejahteraan mereka sering banget luput dari perhatian. Nah, ini yang mau kita bedah. Coba deh, lihat perbandingan yang kontras banget ini. Idealnya, guru itu kan sosok yang digugu dan ditiru. Artinya omongannya didengar, perbuatannya dicontoh. Tapi, kenyataan ekonominya, wah jauh panggang dari api. Ada guru honorer yang dibayar cuma Rp4.000 per jam. 4.000? Beli kopi di kafe aja nggak cukup. Dan ini bukan cuma perasaan kita aja loh, ada datanya. Sebuah studi dari jurnal JSMA di tahun 2023 itu mengonfirmasi hal ini. Status sosial guru di Indonesia emang tinggi. Rasa hormat ini tuh udah jadi bagian dari budaya kita, di mana guru itu dianggap sebagai salah satu pilar penting di masyarakat. Oke, sekarang kita geser dulu dari status sosial ke angka-angka yang, ya jujur aja bikin miris. Yuk kita lihat realita dalam rupiah yang jadi sisi lain dari paradoks ini. Ini nih, kenyataan pahit buat banyak guru honorer. Gaji bulanan mereka itu ada di kisaran 300.000 sampai 1 juta rupiah. Angka segini di banyak daerah jelas-jelas ada di bawah upah minimum regional atau WMR. Jauh malah. Biar lebih kebayang lagi, coba kita hitung-hitungan sedikit. Kalau seorang guru gajinya Rp500.000 sebulan, terus dia kerja sekitar 120 jam, artinya upah per jamnya ya cuma sekitar 4 ribuan. Kebayang nggak? Jauh banget dari kata layak. Coba lihat grafiknya. Kesenjangannya kelihatan jelas banget. Upah guru per jam cuma sekitar 4.000, sementara UMR per jam di beberapa daerah bisa sampai 4 kali lipatnya. Ini bukan cuma beda tipis ya, ini tuh udah kayak jurang yang nunjukin betapa guru-guru kita tertinggal secara finansial. Terus apa dong dampaknya kalau gajinya sekecil ini? Nah, dampak yang paling krusial itu adalah pengaruhnya ke generasi guru di masa depan. Mari kita lihat apa artinya ini buat masa depan pendidikan kita semua. Pertanyaannya jadi simpel kan? Kalau kondisi finansialnya seberat ini, siapa sih yang masih benar-benar mau dan bercita-cita jadi guru? Jawabannya mungkin agak bikin kaget. Dan ternyata jawabannya cukup mengkhawatirkan. Data dari studi JESMA yang sama mengungkap kalau dari mahasiswa calon guru yang benar-benar menjadikan mengajar sebagai pilihan karir utama, itu cuma sekitar 3 dari 10 orang. Artinya, mayoritas dari mereka yang lagi kuliah keguruan udah punya rencana B. Di balik angka-angka tadi ada cerita nyata, ada suara manusianya. Ini kutipan dari seorang mahasiswa calon guru. Dia bilang dia itu idealis tapi takut. Takut kalau nanti lingkungannya, senior-seniornya udah pada nggak semangat buat berkembang, dia jadi ikut-ikutan males. Dia nggak mau jadi seperti itu. Jadi ini bukan cuma soal gaji, tapi juga soal motivasi dan lingkungan kerja. Oke, pertanyaannya sekarang kok bisa gini terus sih? Kenapa susah banget memperbaikinya? Well, ini bukan masalah yang simpel. Ada beberapa masalah sistemik yang saling terkait dan bikin kondisi ini terus berlanjut. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi ada beberapa biang kerok utamanya. Pertama, soal dana. Ada ketergantungan sama dana BOS yang terbatas, terus alokasi anggarannya juga sering nggak efektif. Kedua, soal status. Banyak guru itu non-PNS, jadi nggak ada standar gaji yang jelas, jumlahnya juga membludak, dan banyak yang belum punya sertifikasi profesi. Nah, ditambah lagi kesenjangan antar daerah yang gede banget, jadilah masalah yang rumit dan sistemik. Oke, setelah kita bahas semua masalahnya, pasti kita bertanya-tanya, terus gimana? Ada solusinya nggak? Ada kabar baik nggak? Nah, kebetulan pemerintah sudah mengumumkan sebuah rencana baru. Mari kita lihat lebih dekat. Ini dia angka yang jadi sorotan. Pemerintah berencana memberikan tunjangan baru sebesar Rp2 juta per bulan. Tentunya ini adalah sebuah langkah yang tujuannya buat meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Eits, tapi tunggu dulu, ada syaratnya dan ini syarat yang penting banget. Tunjangan ini cuma bisa didapat sama guru yang sudah lulus sertifikasi profesi atau yang biasa disebut PPG. Nah, ini kan langsung nyambung ke salah satu masalah utama yang tadi kita bahas, kurangnya sertifikasi. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua. Apakah solusi berupa tunjangan yang ada syaratnya pula bakal cukup buat membereskan masalah yang sudah begitu dalam dan mengakar ini? Ini adalah pertanyaan penting yang akan menentukan bukan cuma nasib para guru, tapi juga masa depan pendidikan di Indonesia.